Kalau kalian pernah nonton series Avatar The Legend of Aang, mungkin kalian masih ingat sama scene di mana Aang pergi mencari seorang guru buat belajar cara mengontrol kekuatan avatarnya. Ini terjadi di season 2 episode 19. Nah, di episode itu kalau kalian masih ingat, Aang ketemu sama seorang guru yang katanya bisa bantu Aang buat bisa menguasai atau mengontrol tubuhnya saat dia masuk ke dalam mode avatar. Soalnya sebelum itu, tiap kali si Aang masuk ke mode avatar, dia tuh nggak bisa ngendaliin atau mengontrol kekuatannya sendiri. Nah, si guru ini kemudian ngasih tahu ke Aang kalau sebenarnya dia tuh bisa kendaliin kekuatan avatarnya itu dengan cara membuka ketujuh cakra yang ada di dalam tubuhnya. Dan buat membuka semua cakra itu tentu aja perlu latihan khusus dan prosesnya nggak gampang. Meskipun cerita tentang avatar ini adalah fiksi of course, tapi konsep tentang cakra yang tadi sebenarnya diambil dari kepercayaan kalau manusia tuh memang pada dasarnya punya cakra di dalam tubuhnya. Jadi buat yang belum tahu, cakra ini tuh semacam pusat energi yang letaknya itu tersebar di beberapa bagian tubuh kita. Cakra-cakra ini fungsinya buat mengatur dan menciptakan energi supaya tubuh kita tuh bisa berfungsi dengan baik. Kalau cakra kita baik, juga seimbang, maka tubuh fisik dan mental kita bakalan baik juga. Kalau cakra kita nggak seimbang atau terhambat, maka fisik dan mental kita juga bakalan drop atau banyak hal negatif lain yang terjadi sama tubuh kita. Contohnya kayak gini nih, ada nggak di antara kalian yang kadang sering ngerasa capek seharian, padahal kalian nggak ngapa-ngapain? Pokoknya pengen rebahan aja seharian dan nggak ada motivasi buat ngelakuin hal apapun. Nah, kalau dalam psikologi mungkin itu adalah tanda-tanda awal kalau kalian depresi. Tapi kalau dalam konsep cakra manusia, kurangnya motivasi atau males-malesan itu adalah salah satu tanda kalau cakra dasar kalian tuh lagi terganggu. Dan buat mengatasi hal itu, kalian bisa lakuin beberapa hal yang nantinya kita bakalan bahas di video ini. Jadi kali ini kita bakalan bahas beberapa hal tentang cakra, mulai dari sejarah, kapan konsep tentang cakra ini muncul, sampai cakra apa aja sih yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Apa itu cakra? Aku yakin pasti di antara kalian ada yang sering dengar kata ini, tapi nggak terlalu tahu atau ngerti kalau cakra itu sebenarnya apa. Bukan cakrakan ya yang penyanyi. Kayak dijelasin di awal tadi, cakra itu adalah pusat energi yang ada di dalam tubuh kita dan tersebar di beberapa bagian. Ini berdasarkan filsafat kepercayaan Hindu dan juga Buddha. Nah, sama seperti alam semesta yang terbuat dari dua komponen, yaitu materi dan energi, tubuh manusia tuh juga kayak gitu, terdiri dari materi dan energi. Di tubuh manusia, materi adalah tubuh fisik kita yang bisa kita lihat dan amati. Kalau energi adalah semacam bahan bakar yang bisa menggerakkan tubuh kita. Dalam tubuh manusia itu terdapat pusat-pusat energi, dan inilah yang kemudian kita kenal sebagai cakra. Kata cakra itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya roda atau lingkaran. Alasan kenapa disebut roda atau lingkaran? Ya karena pusat energi di dalam tubuh manusia itu dianggap selalu bergerak dan berputar, kayak roda atau lingkaran. Mungkin bentuknya itu mirip sama pusaran langit yang ada di dalam lukisan Starry Night buatan Van Gogh, yang bentuknya itu nggak cuma lingkaran tapi juga kayak bergerak. Dan ini nggak secara spesifik terjadi di dalam tubuh manusia. Soalnya kalau kalian perhatiin, bentuk pusaran energi kayak cakra itu bisa kita temuin di alam, kayak di dalam pergerakan revolusi planet mengelilingi matahari, bentuk pergerakan atmosfer bumi, bahkan sampai ke bentuk galaksi Bima Sakti. Nah, konsep tentang cakra itu udah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Agak susah buat nentuin kapan secara pasti ilmu tentang cakra ini muncul. Tapi kalau dalam beberapa sumber disebutin bahwa kemungkinan konsep tentang cakra ini udah muncul antara tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 500 sebelum Masehi. Soalnya kata cakra yang paling awal itu ditemuin pada kitab Weda, kitab sucinya umat Hindu yang ditulis di sekitar tahun segitu. Tapi kalau konsep tentang cakra sebagai pusat energi kesadaran manusia itu baru muncul dalam kitab Yoga Upanishad atau Yoga Tattva Upanishad yang ditulis sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Kitab Yoga Upanishad ini pada umumnya ngebahas tentang berbagai macam hal soal teknik yoga, kayak teknik pernafasan atau pranayama, teknik meditasi atau dhyana, postur tubuh atau asana, dan lain-lain. Olahraga yoga yang sering kalian lihat atau mungkin kalian lakuin pada awalnya tuh berasal dari sini nih.
Orang India zaman dulu tuh udah melakukan praktik yoga buat bermeditasi dan juga mengolah pikiran dengan tujuan bisa menyatu dengan Brahman dan alam semesta. Dan dengan melakukan praktik yoga ini, orang-orang India zaman dulu tuh bisa meningkatkan kesadaran diri mereka. Dalam praktik meditasi tersebut ditemukanlah konsep tentang energi manusia yang kemudian disebut dengan cakra. Jadi di sini mungkin kita bisa pahamin nih kalau konsep tentang cakra itu asalnya dari India. Selain dikenal dalam kepercayaan Hindu, konsep tentang cakra ini juga dikenal dalam kepercayaan Buddha. Soalnya kepercayaan Hindu dan Buddha itu sama-sama berkembang dari wilayah India. Dan konsep tentang cakra ini tuh udah jauh ada sebelum kedua ajaran ini muncul. Tapi ada sedikit perbedaan tentang konsep cakra dalam filsafat Hindu dan juga konsep cakra dalam tradisi Buddha. Nanti bakal kita bahas. Balik lagi ke cakra. Jadi tadi udah dijelasin ya kalau cakra itu pusat energi yang ada dan tersebar di tubuh manusia. Selain pusat energi, dalam beberapa artikel dijelasin kalau sebenarnya cakra dalam tubuh manusia itu memiliki beberapa fungsi khusus. Yang pertama adalah cakra sebagai tempat penyimpanan energi. Cakra dalam tubuh manusia itu bisa dipersepsikan sebagai tempat buat menyimpan energi, baik yang asalnya dari dalam tubuh manusia dan energi yang asalnya dari luar atau alam semesta. Konon katanya, medan energi kayak gravitasi bumi itu bisa diserap sama tubuh kita. Kemudian disimpan di titik-titik pusat cakra yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, cakra sebagai tempat keluarnya energi. Energi yang diserap oleh tubuh akan diolah, kemudian dikeluarin melalui cakra dan disebarin melalui urat nadi. Yang ketiga, cakra ini berfungsi sebagai penggerak energi. Di sini mungkin bisa diartiin bahwa sebagai pusat energi, cakra ini fungsinya buat memberikan energi ke organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita. Kalau kita bicara berapa jumlah cakra yang ada di dalam tubuh manusia, jawabannya mungkin bermacam-macam, tergantung kalian ngikutin tradisi yang mana. Ada sebuah artikel yang bilang kalau sebenarnya manusia tuh punya ribuan titik cakra yang tersebar di seluruh tubuh. Ada juga yang bilang kalau manusia punya 114 titik cakra. Ada juga yang bilang kalau manusia seenggaknya punya 365 titik cakra. Jumlahnya hampir mirip dengan jumlah hari dalam setahun. Meskipun jumlahnya beda-beda, tapi pada dasarnya dikenal ada 7 cakra utama dalam tubuh manusia. Dan di sini kita bakalan bahas ke 7 cakra utama itu. Muladhara cakra, cakra dasar. Muladhara cakra atau yang biasa disebut dengan cakra dasar adalah cakra yang letaknya itu ada di dasar tulang belakang atau tulang ekor manusia. Cakra ini letaknya paling bawah di antara ketujuh cakra utama. Cakra dasar ini biasanya digambarin dengan berwarna merah dan bentuknya itu mirip kayak bunga teratai yang punya 4 lembar daun. Muladhara sendiri bisa diartiin sebagai akar penopang. Dan sesuai namanya, cakra ini layaknya akar yang menopang cakra-cakra lain yang letaknya ada di tubuh bagian atas manusia. Cakra dasar ini diasosiasikan dengan elemen tanah. Cakra dasar dianggap sangat penting dalam sistem cakra, karena dari cakra dasar inilah kehidupan tumbuh. Di bagian cakra inilah juga terdapat energi ilahi yang dikenal dengan sebutan Kundalini. Cakra dasar ini tuh berhubungan sama tubuh biologis manusia dan makanya keadaan cakra dasar ini tuh bisa mempengaruhi organ pembuangan atau ekskresi dan juga reproduksi manusia. Nah, orang-orang yang cakra dasarnya terbuka itu bakalan bisa mengapresiasi kehidupan, penuh motivasi dan juga semangat. Soalnya cakra ini berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang buat bertahan hidup. Kalau aliran energi dari cakra dasar ini terhambat atau terganggu, maka orang-orang yang ngalamin ini bakalan kurang motivasi dan bersikap bodoh amat sama kehidupan. Dan pasti kalian udah tahu apa yang bakalan terjadi kalau seseorang nggak peduli lagi sama hidupnya. Swadhisthana cakra, cakra seks, cakra sakral. Setelah dari cakra dasar tadi, maka tingkat selanjutnya dari cakra dasar adalah cakra swadhisthana, atau kalau di sini lebih populer dengan sebutan cakra seks. Cakra seks terletak di bagian terbawah perut, tepatnya di tulang panggul atau pelvis. Cakra ini sangat mempengaruhi keadaan, emosi, dan juga hawa nafsu atau hasrat seksual manusia. Cakra ini didominasi oleh elemen air yang dianggap sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia. Seperti halnya hasrat seksual. Cakra ini digambarin dengan bentuk bunga yang punya 6 daun dan warnanya orange atau kadang-kadang biru muda.
Dari beberapa artikel yang kami baca, seseorang yang cakra seksnya terbuka, maka dia bakalan menjadi pribadi yang positif dan juga percaya diri. Baik itu percaya diri akan kemampuannya atau percaya diri ke lawan jenis. Dan karena cakra ini ada hubungannya dengan hasrat seksual, maka kesehatan organ reproduksi juga dipengaruhi sama cakra ini. Manipura Cakra, cakra pusar, cakra perut. Di atas cakra swadhisthana ada cakra manipura atau biasa disebut dengan cakra pusar atau cakra perut. Sesuai dengan namanya, cakra ini letaknya ada di pusar, udel. Atau kalau di beberapa sumber lain disebutin letaknya ada di dekat bagian ulu hati. Karena letaknya yang ada di sekitar perut, maka cakra ini dianggap berhubungan dengan pencernaan dan makanan. Ini juga berkaitan dengan mata dan penglihatan. Cakra ini punya elemen api dan warnanya kuning. Cakra ini digambarin sebagai bunga yang punya 10 daun. Seseorang yang cakra perutnya terbuka, maka akan muncul rasa aman, percaya diri, dan punya kemauan yang kuat. Karena cakra ini letaknya di perut, maka ini bisa mempengaruhi pertumbuhan tubuh manusia. Anahata Cakra, cakra jantung, dada. Selanjutnya, setelah cakra manipura adalah cakra anahata atau yang lebih populer disebut dengan cakra jantung atau dada. Cakra ini letaknya ada di jantung atau dada yang erat kaitannya dengan cinta kasih dan rasa sayang manusia. Cakra ini punya elemen udara dan biasanya digambarin dengan bunga berwarna hijau yang punya 12 lembar daun. Karena letak cakra ini ada di tengah-tengah antara cakra bagian atas, spirit, dan cakra bagian bawah atau material, maka cakra ini dianggap menjadi penghubung antara tubuh, fisik, pikiran, emosi, dan juga jiwa manusia. Orang yang cakra jantungnya terbuka, maka akan secara gampang mengeluarkan perasaan cinta, empati kepada sesama manusia. Kalau aliran energi di cakra ini terganggu, maka manusianya bakalan jadi gampang berbuat egois, sombong, dan rakus. Selain itu, cakra jantung juga berpengaruh ke kesehatan fisik jantung dan paru-paru, karena letaknya ada di bagian dada. Visuddha Cakra, cakra tenggorokan. Visuddha Cakra atau yang lebih populer dengan sebutan cakra tenggorokan itu ya letaknya ada di tenggorokan manusia. Cakra ini digambarin punya warna biru muda dan punya 16 daun. Dan cakra ini memiliki elemen cahaya atau ether. Tapi di beberapa artikel lain disebutin kalau cakra ini punya elemen suara karena ada hubungannya dengan tenggorokan. Cakra ini biasanya berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi dan berekspresi seseorang. Makanya kalau ada yang cakra tenggorokannya terbuka, maka dia mampu mengekspresikan dirinya dengan baik. Keberadaan cakra tenggorokan akan meningkatkan energi seseorang, terutama dalam berinteraksi, berkomunikasi, hingga bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Cakra ini akan jadi pusat pada kreativitas dan hubungan antar manusia. Kalau cakra ini terganggu atau tersumbat, maka efeknya itu bisa mempengaruhi kondisi organ di leher, bahkan sampai mengalami gangguan pendengaran. Ajna Cakra, cakra mata ketiga. Cakra ajna atau yang populer disebut cakra mata ketiga, itu cakra posisinya berada di dahi bagian bawah di atas garis mata. Ini adalah salah satu cakra yang sangat penting dimiliki manusia yang berhubungan dengan kemampuan mental atau jiwa seseorang. Cakra ini punya elemen cahaya dan berwarna biru indigo. Mata ketiga warnanya indigo. That's why disebut yang bisa ngelihat sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat anak indigo. Cocok logi. Karena letaknya di kepala, maka cakra ini dianggap sebagai cakra yang memiliki manfaat di bidang intuisi, imajinasi, dan penglihatan batin. Kalau cakra ini terbuka, maka orang tersebut bakalan bisa memiliki kekuatan batin yang sangat kuat. Selain memiliki kekuatan batin, orang itu juga memiliki kesadaran diri yang kuat, yang bisa menerima pengetahuan-pengetahuan yang nggak bisa diterima sama orang-orang biasa. Dan karena letaknya ada di kepala, yang merupakan tempat otak manusia berada, maka nggak jarang kalau cakra ini dianggap sangat penting dan menjadi cakra pengendali bagi semua cakra yang ada di tubuh manusia. Kalau terbuka, maka kalian bakalan memiliki daya imajinasi yang kuat, insting yang tajam, dan pengetahuan yang luas. Kalau cakra ini tersumbat atau terganggu, maka bisa mempengaruhi isi kepala kalian. Sahasrara Cakra, cakra mahkota. Cakra ini letaknya paling atas dalam sistem ketujuh cakra utama, cakra mahkota. Cakra ini letaknya ada di atas kepala. Cakra ini berwarna violet dan digambarin layaknya bunga teratai yang punya ribuan daun.
Cakra mahkota dianggap sebagai cakra yang sangat penting karena sifatnya sebagai pintu masuk energi ilahi ke dalam tubuh manusia. Orang-orang yang cakra mahkotanya terbuka, maka dia akan memiliki tingkat kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Kalau punya kesadaran spiritual yang tinggi, maka orang ini bisa menerima hal-hal yang sifatnya di luar kendali manusia. Kalau di cakra mata ketiga yang tadi hubungannya dengan ilmu pengetahuan, maka di cakra mahkota ini hubungannya ada di keyakinan. Cakra ini bisa menjadi penghubung antara kesadaran manusia dengan alam semesta yang begitu luas. Dan itulah ketujuh utama cakra manusia. Sebenarnya di atas cakra mahkota konon ada lagi 7 tingkatan cakra. Tapi cakra-cakra ini sifatnya udah jauh terlepas dari tubuh fisik manusia. Mungkin bisa dibilang cakra ini udah masuk ke dimensi yang lebih tinggi dari kesadaran manusia. Nah, ketujuh cakra utama tadi itu bisa terbuka atau tertutup, bisa juga cakra itu menghasilkan energi yang berlebih atau mungkin kurang. Ini semua tergantung dari pengalaman hidup seseorang. Karena balik lagi, di dalam tubuh kita terdapat medan energi yang kemudian bisa menyerap energi-energi dari luar dan mempengaruhi kesadaran diri kita. Makanya lingkungan itu berpengaruh banget sama mental dan kesadaran diri kita. Kalau kalian ada di lingkungan yang bisa dibilang toksik, maka energi yang dihasilin sama lingkungan toksik itu bakalan cepet atau lambat mempengaruhi kita. Nah, buat mengatasi cakra yang tertutup atau mungkin kurang, kalian bisa melancarkan energi cakra itu dengan melakukan berbagai macam teknik yoga atau meditasi dan juga merapal berbagai macam mantra-mantra. Dan buat memudahkan itu, mending kalian cari guru yang benar-benar guru. Karena konon membuka cakra secara sembarangan bukannya malah dapat hal positif. Kalau kalian gak bisa kontrol cakra itu, maka justru yang datang itu hal-hal negatif. Mungkin tadi ada yang lupa dijelasin ya tentang adanya perbedaan konsep cakra dalam Hinduisme dan juga Buddhisme. Ketujuh cakra utama yang dijelasin tadi itu berasal dari tradisi kepercayaan Hindu. Tapi kayak yang disebutin di awal tadi, ajaran Buddha juga mengenal adanya konsep cakra manusia. Tapi beda sama konsep 7 cakra utama yang ini. Dalam tradisi Buddha Tibet, nggak ada jumlah pasti berapa cakra yang ada di tubuh manusia. Itu semua tergantung dari praktik yang kalian lakuin. Nah, meskipun jumlah cakra dalam tradisi Buddha Tibet bermacam-macam, tapi pada umumnya dikenal ada 3 cakra utama dalam tubuh manusia. Dan ketiga cakra inilah yang kemudian bisa membuka cakra-cakra lain di dalam tubuh lewat praktik-praktik yoga yang lebih tinggi. Ketiga cakra utama dalam Buddha Tibet itu cakra mahkota, cakra tenggorokan, cakra hati. Selain ketiga cakra tadi, ada juga yang bilang kalau di Buddha ada dikenal 5 sistem cakra utama yang terdiri dari cakra mahkota, yaitu hubungan antara cakra mata ketiga dan cakra mahkota yang di Hindu, cakra tenggorokan, cakra hati atau jantung, cakra perut, dan cakra rahasia. Kelima cakra ini dikenal dengan nama yang berbeda kalau dalam Buddhisme. Cakra mahkota dikenal dengan nama cakra kebahagiaan ilahi. Cakra tenggorokan dikenal dengan nama cakra kenikmatan. Cakra hati dikenal dengan nama cakra dharma atau pemahaman. Cakra perut dikenal dengan nama cakra manifestasi. Dan terakhir cakra rahasia dikenal dengan sebutan cakra yang memegang kebahagiaan atau rahmat. Cakra rahasia ini cuma bisa terbuka kalau kalian ngelakuin praktik yoga tantra tertinggi dan cuma bisa diakses dengan cara tertentu. Nah, kalau dalam kepercayaan Buddhisme sebenarnya nggak terlalu menitik beratkan hal-hal yang dimaksud dengan cakra ini. Mereka nggak terlalu fokus dalam mengenal cakra-cakra ini. Cakra dalam tubuh manusia tuh cuma dianggap sebagai alat atau kendaraan dalam menuju kesadaran hidup yang lebih tinggi. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Dan sekian pembahasan tentang cakra-cakra yang ada di tubuh kita. Dari dulu sebenarnya aku penasaran sih sama topik ini tentang titik-titik cakra yang ada di tubuh kita itu mempengaruhi sekali keadaan jiwa kita. Ternyata menarik juga ilmunya. Mungkin nggak banyak dari kalian yang penasaran tentang hal ini, tapi it's always happy to share new knowledge for you guys, for you geeks. Oke deh, as always kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau di-request, komen aja di kolom komentar. And thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Kalau cakra kita nggak seimbang atau terlambat. Dan buat mengatasi aku yakin pasti di antara kalian ada yang senggar. Meskipun jumlahnya beda-beda, tapi pada
Dan itulah ketujuh utama manusia. Apa sih?